selama ini mereka kerja seharian, labanya hanya diberikan kepada para tengkulak, para rentenir, sehingga usaha mereka nggak pernah berkembang. Dalam pikiran saya sebenarnya kesuksesan seseorang tidak diukur dengan kesarjanaan, tapi diukur dengan integritas dan kepribadian seseorang. Sarjana, ijazah itu hanya sebagai pelengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahanya memberi pinjaman kepada banyak orang dengan membangun BMT ini banyak dipertanyakan orang. Karena menurut Cak Yudi ini, rakyat kecil itu, masyarakat kecil tidak akan berkembang kalau diberikan atau masih ada sangkut pautnya dengan jaminan dan bunga. Selain itu, sahabat saya yang satu ini juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk para lulusan SMA. Sungguh luar biasa. Kita lihat profilnya bersama-sama. Sebenarnya memiliki potensi alam yang kaya. Namun sayang, karena tidak dikelola dengan baik, ditambah praktik rentenir yang mencekik leher warga. Mulai jam sabola kan? Daftar sabola lempar juta. Sebelum ada BMT itu biasanya pedagang besar itu langsung ngasih uang sebelum genteng itu ada. Masuk, keluar pasar menjadi kegiatan yang lumrah. Salah satu pasar yang kerap ia kunjungi adalah Pasar Candi. Jumlah anggota BMT di pasar ini 200 pedagang lebih, dari pedagang rempah-rempah, pakaian, sampai pedagang perhiasan. Jadi setiap hari mereka itu nabung ke BMTNU, kemudian dari hasil tabungannya itu digunakan untuk mengangsur pinjaman ke BMTNU. Itu adalah ikatan emosional antara BMT dengan yang bersangkutan. Jadi sebesar apapun jaminannya, kalau tidak ada ikatan emosional, dia bisa kabur. Woi, Pak Harun! Ngapain lagu nih? Naik dia, Pak. Oh, bila mana turun, Gi? Dia adalah salah satu anggota BMTNU yang setiap hari memang naik pohon siwalan untuk membuat siwalan dari BMTNU. Dia mendapat pinjaman 1 juta pada awalnya karena usahanya terus berkembang. Saat ini dia sudah mendapat pinjaman 3.500.000. Ini salah satu usaha real yang dilakukan oleh salah satu anggota BMTNU. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam. Oh, lestari pun naik namanya. Nggih, lestari. Sama kayak kebaya kulim yang ini. Nggih. Pak Harun adalah contoh dari ribuan pedagang kecil yang merasakan manfaat pinjaman modal dari BMT untuk bisa melanjutkan usaha pembuatan gula siwalan. Industri rumahan seperti ini mesti mendapatkan perhatian. Seperti anggota BMT lain, Jainal juga memperoleh kemudahan dalam mendapatkan modal sejak BMTNU berdiri. Itu malahan enak sama saya itu. Kalau saya itu kalau pinjam sama bank itu kurang pas. Masalahnya itu angsuran kan. Kalau BMT itu kan ada yang cash tempo. 4 bulan sekali itu bayar. Nah, hitung-hitungannya itu ya ringan sama saya itu. Buat usaha ayam. BMTNU di samping memberikan pinjaman kepada perorangan, juga memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini kemudian pinjamannya dipinjamkan lagi kepada anggotanya. Bersama ekonomi syariah bisa. Sejahtera bersama-sama, insya Allah. Dalam rangka menjawab kebutuhan zaman, di mana kita rasakan bersama warga Nahdlatul Ulama, usahanya sulit berkembang karena mereka menjadi korban dari praktek rentenir dan tengkolak. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama berupaya menjawab kesusahan yang dialami warga NU, menghidupkan kembali Nahdlatul Tujar dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. BMTNU yang kita banggakan ini
dilahirkan pada tahun 2004. Pada waktu itu asetnya 400.000, yang mau menabung dan bergabung ke BMTNU hanya 17 orang. Rekomendasinya agar supaya PBNU membentuk lembaga keuangan syariah. Koperasi berbasis syariah, satu langkah menuju berkah, satu kata atas lahirmu, alhamdulillah. Jujur, giat, ikhlas prinsipnya, hadirmu berantas rentenir dan riba. Siapapun yang mengenalnya pastikan jatuh cinta padanya. Satukan tekad Indonesia makmur, padamu Tuhan kami selalu bersyukur. TNU ini kan sekian persen dari praktek pelaksanaan syariatnya Nabi yang sempurna. Sudah kita rasakan kemaslahatannya. Ternyata urusan harta. Jadi kalau selama ini kita, maaf, kun urusan tasbih, ngampar sajadah, tidak berpikir bahwa ke pasar itu juga mujahadah, tolong diperbaiki. Bagaimana ada motivasi tentang persoalan orang yang berdagang, jujur, dikumpulkan dengan siapa? Ma'asyuhada. Berarti pejuang. Kalau tadi bahasanya pejuang ekonomi sudah sangat tepat. Orang yang mempraktekkan keadilan ekonomi. Kenapa? Karena rupiah, koin yang dipegang itu tasbih. Karena barang dagangan yang dijual itu tasbih. Media kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya barang dagangan. Bagaimana Handalah, Sayyidina Handalah dengan Sayyidina Abu Bakar gantian, tabadul yauman ba'da yaumin. Datang ke Rasulullah, Sayyidina Handalah yang jaga toko di pasar. Begitu bagiannya Sayyidina Handalah, Sayyidina Abu Bakar jaga toko di pasar. Ini makomnya Siddiqin jaga toko di pasar. Tidak ada kekuatan ekonomi sebaik ekonomi koperasi. Di situ semua orang bisa bermodal, di situ fakir miskin diangkat oleh sahabatnya untuk pinjam modal. Jangan sampai kemudian merasa bersalah. Engkau di amalan tak batai peceng baca saja gara-gara norak BMTNU. Enggak. Ini malam-malam ngia ini. Engkau tak teguh sekelan mau nantang malam tak ipatajem. Ini insyaallah teguh sekelan dari apa neraka. Kenapa? Akidahnya umat diselamatkan dengan ekonomi. Kadal fakru persoalan. Solusinya di mana? Ekonomi keumatan. Terangi alam dengan ekonomi syariah, tegakkan Islam ahlu sunnah wal jamaah.
kebenaran harus kita perjuangkan. Hiasi diri dengan ketakwaan, kuatkan iman walau banyak godaan. Satukan barisan dalam agamamu, bersatu padu dalam BMTNU, menebar manfaat bagi sesama, kibarkan panji kalimat Allah. Jadi yang semula dirintis oleh MWCNU pada tahun 2004, BMTNU tidak berdiskusi tetapi melaksanakan. Inilah dakwah Bilhal yang dikomandani kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Prestasi yang kami raih tahun 2014, BMTNU dianugerahkan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya bisa bertahlil, tapi juga NU bisa melakukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah. Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mementingkan pembangunan ekonomi kerakyatan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ikhtiar demi ikhtiar dilakukan oleh seluruh komponen Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke daerah. Tapi salah satu yang saya pandang sebagai gerakan mercusuar yang dilakukan oleh BMTNU Jawa Timur. Ini menunjukkan BMT ini luar biasa. Oleh karena itu saya mewakili PWNU mendukung berdirinya BMTNU di Jawa Timur. Saya bersyukur kalau sudah demikian, insya Allah MWCNU tidak perlu mengajukan proposal lagi. Kami sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur betul-betul bangga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada semua jajaran pengurus BMTNU Jawa Timur yang dikomandani oleh Al-Mukarram Bapak Mas Yudi, dan yang direkrut Mas Yudinya masih muda, yang menangani di bawah itu tampilannya muda-muda semua. Pelaku ekonomi milenial secara nasional. Saya hadir resepsi 1 abad di Kabupaten Sumeneb sekaligus meresmikan 100 atau cabang yang ke-100 dari BMTNU Jawa Timur yang kantor pusatnya ada di Kecamatan Gapura ini. Lewat lembaga perekonomian bisa membuat BMT, bisa membuat koperasi, bisa membuat swalayan, bahkan bisa membuat aula yang megah ini. Dengan arah strategi penguatan kesejahteraan ekonomi NU dalam rangka menuju kemandirian umat di abad kedua NU, BMTNU bisa menjadi sarana, Pak, bisa menjadi ruang untuk meningkatkan inisiatif-inisiatif itu. Bapak Ibu adalah model kemandirian ekonomi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di abad kedua. Bahwa BMTNU Jawa Timur dimulai dari Nahdlatul Ulama untuk warga Nahdlatul Ulama. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita inginkan, apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu sekalian selaku anggota BMTNU yang ingin mempersembahkan kado kepada Nahdlatul Ulama 100 cabang pada usia NU yang ke-100, ternyata oleh Allah ditakdirkan dipenuhi pada tahun ini. Ini patut kita syukuri bersama. Kami sampaikan kepada Ning Alisa dan beberapa undangan bahwa setelah pengelola BMTNU pada tahun 2018 mengikuti PKPNU tingkat nasional, kami berkomitmen
bagaimana BMTNU mempersembahkan 100 kantor cabang pada tahun 2026. Dalam beberapa kesempatan kita sampaikan, tahun 2026 100 cabang. Ternyata Allah menakdirkan kita mempersembahkan kado 100 cabang ini pada usia NU yang ke-100 secara hijriyah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian perwakilan anggota BMTNU. Sampai saat ini BMTNU sudah memiliki aset 776 miliar. Dan alhamdulillah sampai saat ini dana dari BMTNU kepada MWCNU dan PCNU sudah mencapai 14,45 miliar. BMT selaku Baitul Mal wa Tamwil tidak hanya bergerak di bidang tamwilnya, di bidang malnya kami juga lakukan gerakan bersinergi dengan Lasisnu di beberapa MWCNU, di beberapa PCNU kami menggalang dana mal yang sampai saat ini sudah terkumpul 4,9 miliar. Bahkan kita sudah memiliki 19 unit ambulan gratis, juga membedah rumah warga NU. Bahkan ketika musibah gempa bumi di Cianjur kemarin, dari BMTNU menggalang dana, kita serahkan ke Lasisnu di PCNU sebesar 100.100.100 rupiah. Dan pengelola BMTNU yang jumlahnya 847 orang, 72% ini adalah lulusan alumni pondok pesantren yang di pondoknya mereka menghafalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, menghafalkan i'lal ya'idu aslu yau'idu ala wasli yaf'ilu. Ternyata ketika masuk ke BMTNU mereka dibekali dengan ilmu rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Sehingga sampai saat ini perputaran uang di BMTNU dalam 1 tahun buku 2022 ini sudah mencapai 7,3 triliun. Ini bukan karena kehebatan kami, tapi ini karena barokahnya muassis Nahdlatul Ulama, karena barokahnya guru-guru kita di pondok pesantren, dan karena doa kedua orang tua kita dan kesetiaan Bapak Ibu sekalian selaku anggota BMTNU Jawa Timur. Untuk Indonesia 2013 akan diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak KRMT Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh teman-teman pengelola dan seluruh anggota Baitul Mal wa Tamwil BMTNU Kabupaten Sumeneb yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam mengintas kemiskinan. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, pengurus Nahdlatul Ulama, guru saya, terutama pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta. Terima kasih MNC TV. Semoga acara ini mampu memberikan inspirasi. Ayo kita perangi tengkulak dan rentenir. Saatnya Indonesia bebas dari kemiskinan supaya negara kita semakin bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.